Halo, selamat jumpa kembali para sahabat YouTuber dan juga sahabat PAZ Doni Studio. Mari kita lanjut kembali untuk tayangan video mengenai tutorial belajar cepat dasar menggambar di AutoCAD. Oke, kita lanjutkan ya. Kita buka dulu AutoCAD-nya atau program AutoCAD-nya dan kita tunggu ya sampai jendelanya terbuka. Sambil menunggu jendela terbuka, jangan lupa ya para sahabat semua, selalu saya ingatkan atau kami ingatkan yaitu agar selalu subscribe bagi yang belum subscribe dan like tentunya ya, dan juga bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video update selanjutnya. Dan juga jangan lupa di share untuk teman-teman, saudara, dan para sahabat masing-masing ya. Share sebanyak mungkin, siapa tahu di antara teman, sahabat, atau keluarga atau saudara-saudara kita yang lain ada yang sedang membutuhkan tambahan wawasan atau tambahan keilmuan di bidang drafter, di bidang menggambar, yaitu melalui komputer dengan menggunakan program software AutoCAD. Oke, baik, kita sudah masuk ke jendela AutoCAD, kita lanjut langsung buat lembaran baru ya. Oke, kita open dan kita kali ini akan belajar membuat suatu objek gambar tertentu ya. Kita bikin objek gambar sembarang atau seperti asal aja. Misalnya ini kita bikin lens sambil kita mempertajam untuk meningkatkan ya ingatan kita dalam mempergunakan perintah-perintah icon ini ya. Oke, baik, kita mulai. Kita bikin garis seperti biasa, klik sembarang, dan ini untuk meluruskan garis seperti biasa kita tekan tombol F8 pada keyboard kita ya. Nah, jadi seperti ini, dan kita klik di sini, kita klik ke atas, kita tarik ke samping, ke atas, kanan kiri ya, ini seperti ini dan ini. Oke, nah kalau mau diselesai seperti biasa kita klik kanan di mouse kita lalu pilih enter atau cancel. Oke, nah terus kita munculkan dulu ukuran buat memastikan ya ukurannya ini berapa yang kita buat sembarang ini. Nah, di sini kita kembali mengingatkan untuk belajar merubah dimension stylenya agar angka ukurannya itu bisa terlihat ya, jadi besar. Ini karena terlalu kecil sehingga tidak terlihat ya kan. Oke, kita perbesar dengan menggunakan perintah rotation ini ya, terus pilih simbol ini ya, itu dimension style. Oke, dan kita buka. Nah, di sini kita kembali mengingatkan juga belajar membuat standar dimension style. Oke, pilih new, misalnya ketik standar atau std 60 misalnya, dan enter atau pilih continue. Lalu teks kita buat, misalkan kita buat ini 60, kita buat sepertiganya ya, berarti sekitar 20 ya. Oke, terus untuk offset from dim line-nya atau jarak angka dengan garis dimensinya ini kita kasih kerenggangan sepertiganya dari 20 lagi ya, berarti sekitar 6 atau 7 ya. Oke, nah, jadi ada kerenggangan agar tidak nempel ke garis supaya bisa baca teks atau angkanya ya. Oke, dan untuk primary unit, nah ini untuk penentuan jumlahnya bilangan angka di belakang koma. Ini kan ada
dua angka kita cukup satu aja ya untuk efisiensi. Terus kita pilih kembali ke simbol dan arrow, kita simbol arrownya untuk arrow size-nya, ukuran ujung tombaknya ini ya, atau angka panahnya ini yang berbentuk kayak ujung panah atau ujung tombak, kita buat sama dengan tingginya teks atau besarnya teks atau height-nya teks ya, yaitu sebesar 20 pula. Nah, ini sudah mulai terlihat ya ujung tombaknya, sehingga bisa dibaca jelas, bisa membedakan ya akhirnya dengan garis objek gambar dengan garis dimensi. Oke. Sekarang ke line di sini untuk pengaturan extend beyond to, untuk panjang daripada garisnya agar terlihat jelas bahwa itu tuh batas jarak antara titik tertentu sampai titik tertentu ya. Oke, kita bisa kasih sepertiga juga, yaitu kita kasih 7 misalnya. Nah, di sini udah mulai kelihatan ada muncul ya garis lebih ke atas. Dan offset of origin, offset itu jarak dari titik tujuan yang akan diukur ya, titik yang akan diukur antara poin mana sampai poin mana, atau poin A atau poin B ini kita kasih 7 pula biar bisa terlihat ada jarak sehingga tidak mengganggu garis objek atau gambar. Oke. Dan kalau sudah selesai kita pilih OK, lalu kita set current dan close. Nah, oke. Nah, di sini berhubung ini sudah ada, yang ada kita bisa rubah ke dimensi atau standar dimensi yang kita buat tadi ya, yaitu yang ukuran standar 60. Kita pilih, klik kanan mouse, pilih dimension scale dan pilih standar 60. Dan di sini sudah terlihat ukurannya, yaitu 2219,6. Nah, kita diperkecil aja ya untuk ukurannya sambil belajar untuk merubah ukuran dengan cara memperskala ya. Kita pilih skala dan kita blok gambarnya, terus kita klik kanan ya, karena klik kanan juga bisa berfungsi sebagai enter ya, klik kanan mouse ya. Oke, terus kita pilih area yang akan di ini ya, sebagai titik tumpunya, bisa di sini, klik sini misalnya, terus kita kasih perintah R atau reference sebagai referensinya dan enter ya. Sekali lagi ketik R dan enter, terus pilih ujung referensi akan dijadikan ukuran akhirnya, misalnya di sini sebagai akhir, yang mana awalnya dari sini, dan kita klik terus kita tarik. Nah, ini udah terlihat gambarnya membesar dan mengecil. Kita kalau ditarik ke sini kita bisa kasih ukuran nih, mau ukuran berapa, misalnya mau kasih ukuran misalnya 200 misalnya, di sini 200 dan enter. Nah, di sini sudah sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu ukurannya 200. Oke. Nah, baik, kita lanjut kembali, kita mencoba menyisipkan lagi ukuran di dalam. Nah, misalnya ukuran di dalamnya kita tambah menyisipkan gambar, mohon maaf ya. Nah, kita tambah circle, terus kita klik circle-nya di ujung sini dan kita klik, terus kita tarik, pilih atau ketik D, enter, masukkan ukuran diameternya, misalnya kita mau masukin 50, enter. Nah, terus kita geser ya dengan klik pada objeknya atau garis gambarnya. Kita move dengan klik kanan juga bisa, di sini ada perintah move, tinggal klik, terus klik sembarang atau dimanapun, tarik ke bawah, bisa kita kasih ukuran misalnya ke sini 65, dan kita klik lagi, klik kanan lagi, pilih move lagi, dan klik ke kiri misalnya 65 pula ya. Oke, terus kita untuk kepastian ukurannya kita munculkan apakah sudah benar 65 kali 65, dan ini udah benar ya, 65. Oke, lagi, terus kita pilih lagi 65 dan ini udah benar ya. Sini 200 nya kita typein biar
tidak nabrak dengan ukuran 65 nya. Oke, terus kita bikin ini garisnya dibikin double ya, untuk semua keliling misalnya. Nah, untuk dibuat double agar bisa sekaligus semua, kita ini di join dulu ya untuk garisnya ini, dengan cara kita blok seluruh gambar, terus kita tekan huruf J yang artinya join ya. Nah, di keyboard kita tekan huruf J, terus kita tekan enter, dan nanti kita lihat hasilnya. Kita klik salah satu. Nah, kalau udah klik salah satu garis ternyata terpilih semua, ini kita berarti ukuran gambar tersebut atau garis ini sudah saling menyambung. Nah, oke, kita skip, terus kita pilih offset dan kita tentukan ukuran untuk double garisnya atau ukuran garis selanjutnya dengan bentuk yang mirip atau sama ya dengan garis luar ini, garis luarnya ini ya. Kita pilih misalnya ukurannya 10, enter, dan kita klik di sini, terus klik di luarnya, enter. Nah, ini ada perintah offset dan enter lagi. Oke, nah, kita mau membuat sebuah radius misalnya nih, kita dimodif dengan perintah violet. Nah, atau kalau nggak mau pakai icon ini, kita juga bisa dengan memberikan perintah F dan enter. Oke, misalnya kita coba dengan perintah F dan enter. Nah, kita pilih garis mana yang akan dibuat radius ini dengan ini misalnya. Namun radiusnya kita belum tentukan, kita tentukan dulu dengan ketik R, enter. Kita tentukan dengan misalnya dengan radius 20, ketik 20 dan enter. Terus kita pilih satu garis ini dan satu garis ini. Nah, di sini udah terlihat ada radius. Nah, untuk memastikan radiusnya, kita munculkan ukurannya ya, dimensinya dengan cara memilih ukuran untuk penentuan radius ini ya, dimensi radius. Kita klik pada garis lengkungnya untuk mengetahui radiusnya, dan kita lihat hasilnya, ternyata hasilnya benar R200. Oke ya, seperti itu ya untuk para pemula. Terus ini juga garis ini nih yang offset tadi, apakah benar offsetnya nilainya 10. Kita cek juga dengan linear apakah benar ini garisnya 10, dan ternyata benar juga ini udah 10. Oke, dan satu lagi ini untuk diameter, kita lihat hasil diameter kita munculkan, dan diameternya 50 karena tadi emang kita bikinnya diameter 50. Oke, para sahabat semua, begini ya untuk pengingat dan mempertajam, mengingat kembali ya untuk pengenalan perintah-perintahnya. Oke, nanti selanjutnya di session berikutnya, yaitu ini adalah episode yang kelima ya. Nanti di episode yang keenam kita akan buat cara pengaturan gambar yang lain, bisa diperbanyak dengan perintah array, dengan perintah copy dan mirror. Nanti kita akan dilanjut di episode kelima nanti ya. Oke, baik, terima kasih untuk sahabat AZ Doni Studio. Salam sukses selalu dan tetap semangat dalam belajar. Carilah ilmu sampai benar-benar mencapai kepuasan dan menjadi manfaat bagi diri. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode 6 mendatang.